Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Iya, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan teks-teks ibadah untuk minggu ke-17 setelah Pentakosta. Betul kali, Iya, Nak. apa aja Rin eh, bahan yang dipakai nih? Kita akan membahas Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dan Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Lalu Mazmur 37 ayat 1 sampai 9, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14 dan Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 10. Itu kali, Nak. Iya, ya, kalau dibilang ada benang merahnya, ya mungkin nanti dalam pembahasan kita akan lihat ya, ada Kan mungkin ya. mungkin akan ketemu, tapi juga menariknya tiap teks ini eh, punya kekuatannya masing-masing ya, yang bisa jadi sumber ide untuk khotbah maupun dalam ibadah kita minggu ini. Iya, dari mana Iya, nih Kak. kita mau mulai Rin? Kalina lah dari mana nih? Dari Habakuk juga bisa. Ya boleh 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 kita ngobrolin dari yang bacaan pertama ya. Iya, betul, Kak. Nah, kalau saya sendiri sih melihat bahwa Nabi Habakuk ini nih mengeluh ya sama Tuhan gitu ya. Mhm. Kayak protes sih ya saya lihat tuh. Apa tuh namanya? Kenapa sih ketidakadilan, kekerasan ini nih terjadi dan menimpa orang-orang yang saleh di Hmm. sana, gitu kan? Hmm. Lalu apa namanya? eh Nabi Habakuk disuruh bernubuat nih sama Tuhan bahwa Allah itu akan menghukum karena mereka menyalahgunakan kekuasaan gitu ya. Hmm. Lalu akan ada perang dan kehancuran gitu ya. Nah, tapi di lain sisi juga jadinya saya melihat Nabi Habakuk ini seperti bingung. Hmm. Sebenarnya dia meratap, dia ini kan sebenarnya meratap juga ya kalau kita lihat kayak gitu ya. Ya. Sebenarnya yang saya ratapkan ini nih apa sih? Dosa yang terjadi di mana di sekitaran orang Israel ini atau hukuman yang diberikan Hmm. oleh Allah Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. gitu ya. Iya. Nah, lalu apa tuh namanya? Ya dia walaupun demikian dia tetap menubuatkan itu ya gitu. Nah, Iya. yang paling dia sesalkan itu kenapa ya kok apa namanya ketidakadilan itu tuh merajalela dan itu tuh seolah-olah apa namanya ya udah dibiarkan terjadi kayak gitu Mungkin gitu kalau kali Mbak. dibahasakan apa ya? Ini tuh gambar seorang nabi yang gelisah sebenarnya. Ya Ya, iya betul. gelisah dengan keadaan apa yang dia lihat ya, Iya. kekerasan itu kan, Hmm, kekerasan, ketidakadilan terjadi dan benar. seolah tuh Tuhan diam aja gitu. Iya, Menurut saya di sini apa ya, sebuah ide yang menarik untuk khotbah sebenarnya. Ketika iya, oh, seringkali kan seringkali benar. khotbah tuh atau ya pendekatan pastoral eh, terhadap warga jemaat gitu ya atau para pendengar khotbah adalah seperti kata-kata yang manis, yang indah gitu. Itu nggak boleh mengeluh, Benar nggak kali Mbak. boleh takut, nggak boleh gelisah, nggak boleh khawatir gitu kan. Eh, tapi di sini menariknya Habakuk itu memperlihatkan sebenarnya kegelisahan dia. Sah-sah aja bilangnya Kak. Iya bener, valid apa yang dia Iya. rasakan sebenarnya. Dalam menurut Oh, saya kalau kita berbicara soal iman juga eh, hmm, membicarakan, mengeluhkan keadaan itu sesuatu yang valid ya. Yang disinilah sebenarnya iman ketika kita bicara tentang sebuah relasi dengan Tuhan ya, mm-mm. membicarakan sesuatu kegelisahan apa yang dia lihat yang merasakan itu kepada Tuhan sesuatu yang valid, sesuatu Iya, yang menunjukkan sebenarnya relasi yang dekat gitu ya intim dengan dengan Tuhan Tuhan. gitu yang intim
dengan Tuhan. Dan ini kan dan juga ya itu menurut saya kegelisahannya juga barangkali ini juga bisa menjadi sebuah apa ya? Menurut saya kegelisahan yang penting yang harus Iya, betul. dimiliki juga oleh eh, semua orang Kristen gitu ya, semua eh, semua para pemimpin negara, pemimpin gereja, ya para pendeta, bahkan juga semua orang gitu ya. Eh, Mhm, apa nih kegelisahan? Apa kegelisahan melihat ketidakadilan, kekerasan iya, gitu loh. Soalnya ketika seseorang nggak mengalami lagi kegelisahan, melihat apa yang buruk, apa yang jahat, ini mhm, bahaya loh sebenarnya. benar sekali. Dan apa namanya, ya itu salah satu wujud naluriahnya manusia ya, gelisah, Iya, takut, gitu. Baru, iya. nah ini Kak, jadi saya keinget ini, faith seeking understanding, ya nggak Hmm, sih? mhm, Ketika iya, kita memiliki iman, kita semakin ini haus untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sama iya. kayak si Paul Tillich juga ya kan, Mhm, mhm. keraguan Iya, itu bagian dari iman. Makanya iya, nggak boleh sih kita memarahi orang, jangan ragu, jangan gelisah, ya mana iya, mungkin gitu loh. Karena iya. itu mendorong kita untuk semakin memahami gitu. Nah Bukan itu cuma juga memahami sebenarnya menurut saya. Itu seperti si Habakuk. Dia mempertanyakan, bahkan dia mau memperjuangkan gitu loh. iya Tentang kenapa semuanya ini terjadi gitu. Dan kenapa seolah-olah Tuhan diam gitu. betul. Nah, Melihat semuanya itu, dia aja sebagai manusia seolah-olah yang mau dibilang, saya aja sebagai manusia tuh gelisah gitu loh. ya Marah, benar. kecewa. Tapi kok kelihatannya kayak Tuhan diem aja gitu. Dan ini yang kemudian kan menariknya ya, kalau kita Mm-mm. lihat Habakuk 2 ya kan Iya sebagai benar. kelanjutan. Atau juga kalau kita mau menariknya kepada Mazmur kan juga sebenarnya punya nada yang sama ya Nah, benar dengan Kak. Habakuk maupun Bakuk ini. Mazmur Iya, ya. iya Habakuk betul. 2 kan itu menjadi jawaban Tuhan ya, digambarkan Aku, jawaban Tuhan mm-mm. bahwa eh, Tuhan seolah mau menjawab kegelisahan Habakuk dengan mengatakan bahwa kegelisahan dia valid dan itu juga kegelisahan Tuhan, gitu kan. Iya, iya benar-benar Kak. Heeh. Mm, Dan Tuhan bertindak walaupun, nah ini dia, eh ini sebuah apa ya, sebuah konsep yang mau ditunjukkan antara Allah dan Habakuk gitu ya, konsep tentang menyelesaikan masalah, ah, menyelesaikan eh ya pergumulan yang ada. Nah, ini bicara tentang bagaimana sebenarnya ketika kita bicara tentang iman, apa yang kita mm, harapkan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan jawab begitu ya. Kan di iya, Habakuk 2 jelas Tuhan bicara tentang perlu waktu begitu loh mm-mm. untuk mengubah Menguji. ketidakadilan menjadi keadilan begitu ya, untuk eh, apa melawan kekerasan itu. Pasti. bukan Dan di sesuatu situ, yang bukan ah, sesuatu yang instan, tetapi betul. ada proses, ada waktu tunggu, ada waktu menunggu gitu ya, semuanya ini terjadi. Dan disitulah iman diuji. Betul. Ya, iman itu Mhm, diuji. Nah, jadi saya ngelihatnya Habakuk, Mazmur, baru nanti ada di surat mhm, itu ya. Di surat mhm, ini yang mhm, ketiga ini sih saya melihat. Nanti nggak tahu hmm, ya ke Injilnya bagaimana. mhm, Resiliensi, mhm, mhm, ketahanan gitu. Orang, jadi saya melihat Habakuk itu tuh kayak bola bekel yang dipukul-pukul gitu loh. Kamu bisa nggak sih tahan gitu loh. Terus mhm, datang si pemazmur juga kan mengingatkan kan, ketika imanmu diuji, jangan panas hatimu, mhm, jangan gelisah hatimu, jangan terbakar dengan perbuatan-perbuatan orang fasik. Yang artinya ya, kamu jangan terbakar energi emosionalmu gitu loh. mhm, Tapi emosi yang tidak tidak berarti karena melihat orang-orang fasik itu. Nah, di Timotius juga nanti kita bahas gitu ya bagaimana si siapa namanya Paulus menguatkan, meneguhkan si Timotius karena situasi yang sulit yang dihadapi Timotius di Efesus. Jadi saya lihat ada resiliensi gitu Kak. iya, iya. Gitu.
Ya, nanti barangkali di Injil ya semakin jelas sebenarnya ketika Tuhan Yesus bicara tentang iman biji biji sesawi, begitu kan ya. Ya, Nah ini bicara tentang iman kalau kita mau cari benang merahnya gitu. Eh, tapi mhm, kalau kita mau tadi ya kita berbicara tentang bagaimana iman juga bicara tentang memahami cara kerja Tuhan, begitu kan? iya Memahami betul, sebenarnya kehendak Tuhan di dalam mengubah keadaan gitu, nggak seperti eh, yang mungkin jalan yang ingin manusia harapkan ya harusnya seperti ini, harusnya cepat gitu, harusnya kan seperti itu ya, harusnya orang yang jahat mendapat ganjaran dong gitu, iya harusnya tapi kok benar, ini kelihatannya mereka bermegah dan lain-lain gitu kan, betul, ini ini karena itu kenapa dalam Mazmur kan diingatkan ya, pemazmur mengingatkan bahwa menaruh percaya kepada Tuhan itu eh, yaitu termasuk termasuk kita me, apa ya melatih diri ini iya untuk nggak marah melihat orang yang jahat itu semakin jaya gitu karena iya kita betul, karena pemazmur kan mengatakan mereka juga ada masanya gitu loh mhm, kejayaan keberhasilan eh, mungkin yang kita bilang bahwa semua yang baik-baik terjadi sama mereka itu mereka, ada masanya kan karena itu kenapa disebut mereka akan lisut seperti seperti bunga, rumput, iya, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau begitu ya. i Ini yang barangkali kita sering diingatkan hidup itu seperti roda ya, kadang di iya, atas, kadang di bawah gitu. Jadi heeh, memang di sini iman juga bicara tentang bagaimana menunggu gitu ya. Eh, sab ya benar. Di betul, Habakuk kan jelas ya. Jelas mhm, sekali memang dikatakan bahwa menunggu itu, iya menunggu waktu yang akan datang itu kan, gitu. iya Kak, betul, Heeh, dan sambil menunggu itu sebenarnya pemazmur kalau kita mau maju lebih jauh, eh, mhm kan pemazmur mengatakan ya percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Yang mhm, penting adalah bagaimana tetap berbuat baik, baik, ya betul, kan? Tetap karena ya, tetap bersuka dalam Tuhan, gitu kan? Karena karena bersuka dalam Tuhan itu yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita gitu ya, menyerahkan segala sesuatunya, membiarkan Tuhan bertindak, gitu kan? iya, Eh, benar, Kebenaran akan terbit mhm, seperti terang ya, hakmu iya, seperti siang, gitu kan? betul Bahkan Kak, juga eh, dengan jelas di ayat 7 pemazmur mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan iya, gitu dan dia ulangi lagi jangan geram terhadap orang yang berhasil hidupnya karena mhm, menipu gitu kan berhenti marah jadi iya hal-hal itu sebenarnya ini nasihat-nasihat yang mau mengingatkan bagaimana menunggu ya menunggu waktunya Tuhan gitu iya, menunggu apa yang jahat apa yang kekerasan itu ketidakadilan itu dibalikkan oleh Tuhan itu dibalikkan, dengan kalau saya sih lihatnya gini loh Rin mhm, kita kan seringkali yang membuat sakit adalah ketika kita menyaksikan kok orang-orang itu ya gitu iya kok benar kali Nak, gitu kan ya kok iya, kenapa tetap aja sih mereka kayaknya bahagia kita mhm, menderita di sini itu kan gitu tapi sebenarnya sekali lagi sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita coba deh mendingan kita mikirin yang penting-penting lah buat hidup kita iya gitu betul ya Kak, jangan heeh, mikirin orang yang memang udah gila gitu loh gila dalam arti ya berbuat jahat begitu ya iya udah betul, melakukan tipu daya mhm, kita nggak akan pernah bisa memahami perasaan atau juga 100% bisa tahu kondisi emosi mereka ya perasaan mereka enggak jadi ya lebih baik udahlah mendingan kita memikirkan apa yang terjadi pada diri kita, berdamai dengan diri kita. Kan diri sendiri, kemarahan kita terhadap orang lain kan karena sebenarnya kita nggak berdamai dengan apa keadaan kondisi kita, ya. Dan ini yang diingatkan sebenarnya. iya kali Nak. Nah, maka itu juga sebenarnya itu juga kan isi suratnya Paulus kepada Timotius gitu ya. Mm-mm, mm-mm.
situasi yang sulit yang dialami oleh si Timotius di Efesus ya. mm-mm, Karena memang apa namanya, ajaran-ajaran sesat itu lebih merajalela daripada doktrin-doktrin kebenaran mm-mm, yang mm-mm. diajarkan oleh Paulus sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya si Paulus mau menguatkan, meneguhkan hatinya si siapa namanya? Si Timotius gitu. Timotius, iya, Karena si Timotius ini kayaknya ada indikasi mau meninggalkan ya kan. Kadang-kala iya, kan kita gitu juga ya Kak ya, dalam situasi sulit kayak mau lari aja lah, iya. kayak gitu. Nah, Karena si memang barangkali saya tambahkan kondisi Timotius juga ya, kalau kita lihat ya beberapa surat atau pasal dalam Timotius kan, Paulus tuh eh, selalu mengatakan bahwa Timotius memang seorang pemimpin yang muda kan. iya betul, heeh, Sedangkan dia ada di dalam komunitas, di dalam pelayanan, di dalam barangkali gereja yang mhm, eh, banyak orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang iya juga lebih pandai dalam pengetahuan kitab gitu iya, ya. Punya Lina, mungkin punya punya apa pengalaman pelayanan yang banyak juga begitu ya. iya Selain juga yaitu banyak ada para pengajar palsu ya, ajaran-ajaran yang berkembang di situ. Ini iya, memberi tekanan kepada Timotius ya. serius. Mm-mm. Jadinya Jadi dia kayak merasa ya udahlah saya apa namanya pergi sajalah. Ditambah lagi kan Paulus nggak bersama-sama dengan dia lagi gitu ya. Dia iya. terintimidasi gitu ya Mm-mm. kan. Dan Putus asa jadinya. betul, dan sepertinya memang surat 2 Timotius ini di ya oleh penulis diperlihatkan kondisi Paulus yang berada di dalam penjara begitu kan dalam Iya, betul. pelayanannya gitu. Mm. Jadi ya Iya. ini yang membuat dia frustrasi gitu lah Iya, ya. benar. Udah dapet tekanan dari komunitasnya, dari luar komunitas plus Mm-mm. juga support sistemnya Iya, betul tidak sekali. berjalan seperti yang diharapkan kan? Kan dia inginnya didampingi dong, oh Iya, Paulus gitu, secara fisik ya, iya, ada Kak. di situ bersama gitu. Tapi kan ini enggak. Karena itu menurut saya menarik sebenarnya apa yang Paulus nasihatkan di sini. Ya, support Mm-mm. system itu bagaimana dibangun lagi gitu. Iya, Walaupun tanpa kehadiran fisik ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh Timotius. yes, Yaitu benar. support system bagaimana keteladanan dari Orang orang-orang terdekatnya, orang-orang. mulai Mm-mm. dari keluarga inti kan? Iya, betul. Dari mama dan neneknya ya. Iya, Ya itu tadi Kalina, Paulus ingin, apa namanya, meneguhkan, Timotius, ya kan, diingatkan bahwa dari iman keluarga inti ya, saya nggak mau terbalik nih, iya. eee, iman neneknya Louis dan iman mamanya Eunike, kayak gitu ya. Mhm, Nah, mhm. disitulah Paulus percaya bahwa Timotius akan bisa menghadapi situasi sulit itu. Nah, tapi ya itu harus dihadapi, nggak bisa lari dari kenyataan kayak gitu Iya, ya kan. betul. Paulus mau apa namanya berani gitu ya, karena ketika menghadapi situasi sulit yang kita butuhkan itu kan keberanian. Ya itulah, Iya, disitulah menurut saya iman itu diuji ya, iya, walaupun sulit kayak gitu loh. iya, betul. Gitu. Nah, Dan saya pikir juga ini sekali lagi Paulus membunyikan sebenarnya mm, kegelisahan, iya, bahkan juga rasa malu Timotius kan ya, ketika iya, Paulus bicara bahwa aku mengingat engkau ketika mm, dengan menangis ya melihat air matamu itu kan iya betul. eh sesuatu yang memang dimunculkan oleh Paulus tentang Mm, keadaan Timotius ya, tentang betapa beratnya dan apa yang keluar dari seorang hamba Tuhan, pemimpin muda ini, air mata, mm. kegelisahan, rasa malu, kan berulang kali ya, Iya, kata malu benar. ini jangan malu, jangan malu, jangan malu gitu ya. Iya, Rasa Kak, malu itu bisa bisa dialami oleh siapa aja gitu. betul.
nggak ada orang yang selalu harus kuat sebenarnya. Iya, Iya, tapi karena memang nggak ada orang heeh, yang sempurna kan? betul. Tapi Mhm, ya itu di sini Paulus kembali menyuarakan sebenarnya kamu punya support system yang baik. Ya, iya, entah dari keluarga inti, dari mhm, nenekmu, dari ibumu, terus juga iya, dari Paulus sendiri. Walaupun betul. berada dalam penjara, dia tetap menyapa, begitu kan? Iya, Kak, benar. Heeh. Dari orang-orang Kristen, dari yang dilayani oleh Timotius, gitu. Bahkan juga dia mengingatkan support system itu dari Tuhan sendiri, yang kamu Iya, layani itu, gitu ya. iya, benar benar Kasih sekali. karunia, Roh Kudus ya itu kan yang dibilang kamu punya harta ya, Iya, harta yang eh, berharga tidak lah ya. berharga, tidak bisa hilang gitu ya. Dan itu Mhm, ditunjukkan lewat kehadiran Roh Kudus. itu Itu. luar biasa sih memang ya. Mm-mm. Iya. Seru lah ini. Ah, ah. Nah, ini yang kalau kita mau lanjut ya, eh, Injil juga bicara hal yang sama ya, Sama, iman, bicara betul. tentang iman. Yang seperti tadi kamu bilang sih sebenarnya kamu pakai Mhm, istilah resilience ya. iya, Eh iya, eh jadi ketika kan Tuhan diminta ya, Tuhan iya, tambahkan iman kami gitu. iya betul. Tuhan kan bilang, kamu punya iman sebiji sesawi aja, ya. Iya, benar. Kamu bisa melakukan apapun juga. Jadi sebenarnya kan Tuhan mau bilang, "Hmm, sebenarnya intinya bukan apakah kamu Besarnya ya besar atau kecil iman itu gitu. oh, Tapi benar, Kak. bagaimana iman itu bekerja ya. Iya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga yang sering membuat Mm-mm. kita terjebak kan. Heeh. Dengan hal-hal ya kita menganggap segala sesuatu itu, apa namanya, berhasil kalau itu hal-hal yang spektakuler, Mm-mm. gitu ya. Padahal Mm-mm. kan di sini diingatkan ya sama Tuhan Yesus tuh, kecil segini aja gitu. Istilahnya ya udah kamu nunutin lah kalau ada sekecil ini aja gitu. Pasti kau Mm. akan diselamatkan, pasti kau akan ini dan itu. Nah, cuma kan kita suka terjebak gitu kan. Iya, Hal yang besar baru menandakan kita berhasil, padahal enggak gitu. iya. Gitu Jadi Kalina. kalau kita mau lanjut Injil gitu ya kan pada kisah yang kedua ya, ayat Iya, 7 dan hamba. seterusnya kan, Mhm. Tuhan pakai apa ya semacam kayak ya perumpamaan begitu ya Iya, tentang relasi Tuhan dan hamba kan, ya benar kan? Kak. Pertanyaan yang menarik eh, diawali oleh Tuhan Yesus tentang siapa sebenarnya, ada nggak sih sebenarnya apa Tuhan gitu kan ya, siapa Mhm, di antara kamu gitu. Jadi benar. siapa kamu sebenarnya yang mempunyai seorang hamba, lalu Mhm. eh, yang bekerja keras, setelah itu ngajak makan, ayo ya makan makan atau berterima kasih gitu ya. Ya, Iya, ini relasi tuan dan hamba yang sebenarnya mau menunjukkan tentang ya pada kondisi saat itu ya, pada mhm. dunia saat itu kan nggak mungkin lah ada tuan yang seperti itu, karena Iya, ya peran hamba ya memang melakukan melayani apa yang tuannya gitu oh ya, kan, betul. Mhm. melayani tuannya gitu. Jadi eh, menurut saya ini sesuatu yang ya sebenarnya kalau kita mau lihat konteks masa kini ya Mhm. wajar-wajar aja sih sebenarnya tuan itu berterima kasih ya dan Iya, ngajak makan gitu. benar. eh karena ya relasi tuan dan hamba itu kan kalau kita mau lihat dalam konteks sekarang kan relasi yang equal ya, hanya memang peran eh, atau tanggung jawab yang berbeda kan antara tuan dan tapi kalau kita mau lihat konteks masa itu ya memang peran si hamba ya melayani tuannya gitu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Iya, Kalina. eh karena itu kenapa Tuhan Yesus kan menutup misalnya di ayat 10 kan gitu. eh Ya memang udah sewajarnya kalau kamu melayani Tuhan itu dengan sebaik-baiknya.
ya, dan Iya. mengatakan bahwa kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami Mhm. hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami kan. Jadi sebenarnya menurut saya di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan sebenarnya ya, iman Mhm. itu juga bicara tentang bagaimana melakukan eh, kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan. Siapa yang kita layani, yaitu Iya. Tuhan kan gitu. Mhm. Ketika tadi ya Tuhan itu punya rencana yang berbeda, cara kerja yang berbeda gitu ya. Yang diajak adalah kita dalam beriman itu menunggu, menanti, Iya. eh, berbuat baiklah, begitu kan. Eh, yang tadi kamu pakai istilah resiliensi ya, Mhm. ketekunan, Mhm. ketekunan, kesetiaan, ketangguhan untuk tetap melakukan kebenaran, keadilan itu Betul. kan gitu. Nggak Mhm. malu, di di antara begitu banyaknya emosi, perasaan, ya kegelisahan yang muncul gitu, Mhm. tetap teguh pada jalan itu gitu. Sebenarnya ini yang mau diingatkan. Iya. Itulah peran bagaimana kamu sebagai hamba Tuhan kan gitu. Iya, Kak. Ya itu. Ternyata ya itu ya, yang tadinya Mm, saya mikir dari Habakuk, Mazmur, Timotius, Injil itu enggak ini ya. Oh, iya benar-benar. Sebenarnya ada benang merahnya itu. iya, iya, Ya. iya. Kalau tapi ya itu tadi saya bilang menarik juga kalau Ah, kita juga mau khotbah bicara tentang sesuatu yang valid ketika iya. perasaan yang atau emosi-emosi yang muncul ya. Mhm. Itu bisa terjadi dan betapa pentingnya sebenarnya punya kegelisahan, Iya, kemarahan terhadap kejahatan, betul, ketidakkeadilan gitu kan. betul kali, Nak. Mhm. Rasa malu kan gitu. Mau mundur dalam pelayanan itu sesuatu Valid, yang sah-sah mm-mm, aja, manusiawi begitu. manusiawi, betul. Mm-mm. Cuma Cuma kan diingatkan lagi betul, bagaimana kita mengolahnya, ya gitu ya. betul betul, ya Iya kali, Nak. itulah. Iya, Kak. Iya, terima kasih Rin udah ikut Nah, ngobrol-ngobrol. Ya, semoga apa yang kami obrolkan ini bermanfaat buat para sahabat yang akan berkhotbah dan juga yang akan beribadah. Sekali lagi, kalau ada saran, masukan, komentar, silakan DM IG kami atau langsung di chat room. Ya. ya Baik di silakan. YouTube Kom channel, Spotify, maupun Instagram Perigi Kasih Ministry. Oke, sampai jumpa minggu depan. sampai Tuhan jumpa, berkati. Sobat Khotbah. Bye-bye.